Halo Wine Mania, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat dan jangan lupa tetap menerapkan 3M ya. Kembali lagi bersama kita di AADK. Ada apa dengan Kosayu? Oh ya, untuk AADK kali ini temanya apa sih? Nah, untuk topik yang kita angkat kali ini adalah tentang pembelajaran di Kosayu. Nggak usah berlama-lama, saya Vila. Dan saya Justin, kami sebagai host akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol bareng. Tapi kita di sini nggak sendiri loh. Ya, kita juga ada teman-teman dari jurusan Bahasa, IPA, dan IPS. Oh ya, boleh tahu nggak sih nama-nama kalian semua, mulai dari jurusan IPA dulu deh. Nah, sekarang boleh dong perkenalan buat yang dari anak IPA dulu deh. Hai teman-teman semua, nama aku Giovan Katamara, aku berasal dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Raimundus Pandia dari kelas 10 IPA 2. Aku Maxi Chandra dari 10 MIPA 3. Wah, salam kenal ya. Oh ya, sekarang buat anak IPS, boleh dong memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita mau kenalan sama anak IPS. Ayo yang cowok dulu yuk, bisa yuk kenalan namanya siapa dan dari kelas mana. Perkenalkan, nama saya Steven Danuarta dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 32. Perkenalkan, namaku Rudiani Amanda dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, namaku Viola dari kelas IPS 2, absen 21. Nah, sekarang kita mau kenalan nih sama anak-anak bahasa. Boleh yang cowok dulu dipersilakan perkenalkan namanya dan dari kelas berapa? Halo kawan-kawan semua, saya Jonathan Afif dari kelas 11 Bahasa. Halo semua, aku Jessica Purnamasari dari kelas 11 Bahasa. Halo Koko dan Cici, salam kenal ya. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama teman-teman dari semua peminatan. Sekarang aku mau nanya nih buat Afila. Kan kamu anak IPS, gimana sih pendapatmu tentang anak IPA? Kalau menurut aku ya, anak IPA tuh biasanya lebih pintar masalah hitungan daripada anak IPS. Terus anak IPA tuh kalau misalnya diajaknya nggak tuh susah banget. Karena pasti alasannya tuh tugas ulangan, ribet deh. Terus anak IPA itu biasanya tuh orangnya ambis-ambis. Itu bener nggak sih, Pin? Oh ya, sama aku juga mau tanya dong, kalau menurut kamu anak IPS tuh kayak gimana ya? Nah, kalau anak IPA ambis-ambis itu nggak semua ambis sih, tapi rata-rata memang kita lebih banyak hitungan daripada anak IPS mungkin. Kalau menurutku, anak IPS itu biasanya kayak lebih ngerti sejarah, terus lebih hafal tentang sejarah-sejarah, terus pelajarannya juga lebih mudah nggak sih? Sebenarnya dikatakan di sini tuh ada benernya sih. Cuman kalau misalnya untuk pelajaran lebih mudah tuh kayaknya nggak deh. Karena setahu aku, anak IPS, IPA, dan bahasa itu soalnya susahnya sama 11-12. Nah, kita kan tadi udah sebutin nih stereotip anak IPA dan IPS. Sekarang kurang ke stereotip anak bahasa. Kalau menurut aku, anak bahasa sendiri tuh biasanya orangnya tuh gaul-gaul, kece-kece, keren-keren. Terus biasanya anak bahasa tuh lebih pinter grammar daripada kita-kita nih. Kalau menurut kamu kayak gimana, Tim? Ya sama, kalau menurutku juga kayak anak bahasa itu pasti lebih pinter bicara sih daripada kita. Harusnya sih gitu. Terus mereka juga bisa banyak bahasa asing gitu. Terus mungkin mereka juga lebih puitis daripada kita. Gimana kalau menurut Ko Davis itu benar atau enggak sih, Ko? Ya, kalau menurut saya, jujur, enggak juga semuanya itu bisa grammar dan juga semuanya itu puitis. Dan satu hal yang penting adalah untuk masalah bahasa asing ya, itu juga bisa kok bahasa asing dari bahasa Jepang sampai bahasa Inggris. Terutama dua bahasa itu yang kita minati dalam pelajaran bahasa. Dan kalau menurut kalian, apakah kelas bahasa ini tipis sekali atau lebih banyak bicara dan bicaranya juga pasti lancar? Oh, itu tergantung dari masing-masing orang. Karena dari semua yang kita tahu itu, kalau bisa saya bilang, tidak mungkin semuanya bisa pandai berbicara. Jadi tidak ada maksud tahu untuk pandai berbicara itu, ya saya pikir itu tidak masuk dalam bahasa. Tapi sebagian besar memang ada. Gitu. Iya sih kok, aku juga setuju kalau anak bahasa itu nggak semua pasti pinter bicara, tapi rata-rata bisa lah ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih buat kalian semua seputar pembelajaran di Kosayu. Nah, kita kan sekarang lagi merasakan pembelajaran daring nih. Aku mau nanya dong ke Koko Cece dan teman-teman nih. Kalian tuh udah berapa lama sih merasakan pembelajaran daring? Mungkin dari Citamara deh, boleh deh. Kalau aku sendiri, aku ngerasain pembelajaran daring itu mulai dari aku kelas 9, 3 SMP, sampai sekarang, berarti artinya udah 2 tahun.
cukup lama sih, karena pandemi juga belum selesai kan. Ya sih, C, kita juga sama sih, ngerasain pembelajaran jarak jauhnya juga lama. Terus lanjut buat C, Jessica mungkin, gimana sih C pengalamannya belajar di Kosayu selama pandemi ini? Menurut aku seru sih, apalagi kalau sekarang kan ada RBK kan, jadi materi-materi yang udah di-upload sama guru itu nggak kecacat kemana-mana. Kita bisa ngelompokin jadi satu gitu di RBK. Nah, sekarang aku mau nanya nih buat Pak Andia. Kan sebelum masuk SMA ini kan kamu pasti memilih nih mau masuk jurusan apa di SMA nanti. Nah, mau nanya dong, kenapa kamu memilih jurusan yang kamu pilih sekarang? Kalau dari aku, alasan awalnya kenapa aku memilih untuk masuk jurusan IPA adalah karena untuk lanjut di perguruan tinggi, jurusan yang bisa masuk atau dilanjutkan dari IPA itu lumayan banyak. Karena aku sendiri belum menentukan mau kemana. Jadi bisa lebih mudah milihnya buat nanti memilih jurusan. Nah, barusan kan kita kayak ngobrolin jurusan nih sama Pandia. Aku mau nanya dong buat Ko Steven. Kalau Ko Steven kan milih IPS ya. Jurusan saat kuliah nanti kira-kira apa sih kok yang bakal Koko pilih itu? Kalau dari aku sendiri, aku mau milih jurusan DKV karena aku suka kegiatan di bidang seni. Oh ya, sekarang aku juga mau tanya sama Max nih. Max, gimana sih pendapatmu tentang kurikulum Merdeka yang nantinya nggak ada pemilihan jurusan lagi kayak kita sekarang? Menurutku bakalan kayak seru banget nggak sih, kayak kamu bisa kayak lintas minat kemana aja gitu. Tapi menurutku kurikulum Merdeka ini bakal lebih sempurna lagi kalau misalnya kayak mata pelajaran yang bisa kita pilih itu bisa lebih banyak gitu. Jadi kayak ada mata pelajaran yang baru, yang dimana mungkin bisa lebih adaptasi sama pekerjaan atau job-job yang ada bakal ke depannya gitu kan. Gitu sih menurutku. Iya sih, kayaknya kalau nanti bakal dipecah seru ya. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya nih buat teman-teman semua dari IPA, IPS, sama Bahasa seputar pembelajaran di Kosayu. Langsung aja kita nanya ke Cerut. Untuk Cerut, aku mau tanya dong, berapa lama sih Cece melakukan pembelajaran secara daring itu? Misalnya secara kita pembelajaran daring, itu aku mengikuti pembelajaran daring dari SMP. Tapi untuk pembelajaran daring di Kosayu itu baru mau 2 tahun. Kalau dari SMP kan udah 2 tahun lebih berarti. Itu sih sudah cukup lama karena pandemi juga belum selesai sampai sekarang. Iya ya, karena pandemi ini kan lama banget nih, jadi kita merasakan pembelajarannya juga lama. Aku juga mau tanya dong ke Ci Viola. Nah, pengalaman Cici selama belajar selama pandemi itu apa sih, Ci? Kalau aku sih lumayan monoton ya, kayak bangun pagi, terus langsung nge-zoom, habis nge-zoom kerjain tugas, gitu-gitu sih. Iya sih, sejak pandemi ini memang kegiatan belajar kita monoton-monoton gitu-gitu aja ya. Nah, terus aku mau tanya nih buat Max mungkin. Max kan ini milih IPA ya. Kenapa sih kok dulu waktu SMP itu kayak mikir milih IPA gitu, kenapa sih? Kalau dari aku sendiri mungkin karena aku lebih familiar aja ya sama IPA, terus aku juga lebih suka sama hitung-hitungan kayak gitu. Terus orang-orang yang aku kenal, teman-temanku itu juga pada masuk IPA semua gitu. Jadi kenapa sih kok nggak IPA? Ya udah IPA aja gitu. Berarti emang dengan ini minat sendiri ya, kan biasanya kan kalau misalnya orang-orang ini kan ikut orang tua, maunya ambilnya orang tua ngambilnya IPA gitu kan. Tapi ini Max ngambilnya dengan minat sendiri ya kan. Oh ya, karena aku juga mau tanya dong ke Jessica nih. Kan Jessica ini kan jurusan bahasa nih. Nah, aku mau tanya dong, kesannya selama belajar di jurusan bahasa itu kayak gimana sih? Apakah nyaman, puas, atau kayak gimana? Menurut aku sih jurusan bahasa itu ada enak sama nggak enaknya ya. Mungkin nggak enaknya itu kita kayak kelihatan nggak terlihat gitu sama orang-orang dari luar. Kayak misalnya, oh kamu kalau ngambil jurusan bahasa ke depannya kamu susah untuk kerja loh gitu. Tapi dalam diri aku sendiri, aku suka sama nyaman banget sih di sini. Soalnya dari awal juga aku sudah suka sastra, jadi ya enak banget di jurusan ini. Oh ya, kan Cece milih jurusan bahasa nih ya, Ce. Terus nanti kalau kira-kira waktu kuliah itu mau ngambil jurusan apa, Ce, kalau boleh tahu? Pengennya sih perfilman ya, atau enggak yang berhubungan sama sastra Indonesia gitu. Aku suka sastra Indonesia soalnya. Wih, keren dong berarti kalau suka sastra Indonesia. Jadi juga bisa jadi penulis loh. Aku juga suka baca, apalagi bukunya Terili itu bagus banget. Nah, aku juga mau nanya dong buat Cita Mara nih. Cita Mara nanti kira-kira jurusannya waktu kuliah mau ngambil apa ya, Ci? Kalau aku, karena aku ngambil IPA, jadi
pasti waktu kuliah tuh nggak mau yang injur ya, soalnya di IPA nih kita udah belajarnya susah gitu kan. Jadi kita tuh mau, kalau aku sih maunya ngambil teknik industri. Keren sih C, teknik industri. Nah, terus menurut C Tamara ini kalau nanti misalnya kurikulumnya diganti jadi kurikulum merdeka yang nggak ada peminatan itu kira-kira gimana ya, C? Seru atau enggak atau malah nggak seru gitu? Kalau menurut aku sendiri sih bakalan lebih seru ya, karena kan kita juga milih IPA, IPS, bahasa ini nggak semua pelajaran di IPA, di IPS atau bahasa kita suka gitu. Jadi mungkin ada kurang di beberapa mata pelajaran. Jadi menurut aku lebih enak kurikulum merdeka sih. Jadi kita lebih bisa ngembangin potensi kita, minat bakat kita juga. Kita bisa milih sendiri itu tanpa paksaan. Nah, barusan kan kita udah tanya-tanya nih sama teman-teman dari semua jurusan. Sekarang kita akan ke breakout room jurusan masing-masing. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di breakout room-nya anak-anak IPA nih. Kita udah bareng sama teman-teman yang IPA, yaitu ada Tamara, ada Pandia, dan ada Max. Cuman sebelum kita ngobrol-ngobrol sama mereka nih, ini pasti kalian pada mikir nih, ini orang siapa sih gitu kan? Rasanya dari tadi nggak ada kok, sekarang tiba-tiba muncul-muncul aja gitu ya. Jadi kenalin nama aku adalah Unbun, aku adalah berasal siswa dari kelas 11 IPA 4. Aku juga IPA berarti ya. Dan aku akan ngobrol bareng-bareng dengan anak-anak IPA lebih dalam mengenai stereotip-stereotip yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman aku, yaitu oleh Afila dan oleh Justin. Oke dah, kalau gitu kita langsung akan ngobrol-ngobrol aja kali ya. Stereotip yang pertama yang akan kita bahas adalah kalau katanya nih ya, anak IPA tuh harus pintar hitungan katanya. Kalau nggak pintar hitungan mah jangan masuk IPA katanya gitu ya. Bener nggak sih? Mungkin dari Max dulu nih, dari Max dulu gimana? Kalau menurut aku sih kayak kalau mau masuk IPA itu kayak udah dipaksa harus ngitung gitu, kayak ngerjain mat, fisika, dan kimia gitu kan. Itu kayak beneran mau nggak mau harus ngitung. Dan kalau misalnya kalian punya skill ngitung, itu bisa membantu banget buat ngerjain soal-soalnya gitu. Dan aku sendiri juga nggak tahu apakah di IPS itu juga banyak ngitung, cuma setahuku di IPA itu emang harus ngitung gitu. Menurutku sih kayak gitu ya. Tapi di luar itu juga banyak yang kayak pelajaran-pelajaran IPA yang nggak ngitung gitu, kayak biologi itu kayak harus banyak baca-baca juga gitu. Gitu sih kalau menurutku. Oke, menarik ya. Oke, kalau gitu sekarang dari Tamara dulu nih gimana? Bener nggak sih kalau anak IPA tuh harus pintar ngitung gitu katanya? Kalau menurut aku, kita IPA, IPS, bahasa juga kayak semua harus bisa ngitung ya, soalnya kita juga dapat pelajaran matematika semua. Cuma emang di IPA tuh lebih banyak ngitungnya di pelajaran selain matematika ada fisika sama kimia. Jadi menurut aku tuh pinter ngitung tuh ya sebenarnya harus juga sih, karena emang materinya kayak ngitung semua. Oke, benar juga sih itu ya. Oke, terakhir nih dari Pandia gimana? Kalau dari aku ya itu benar, karena memang pelajaran IPA itu banyak yang menggunakan hitung-hitungan. Kalau lihat dari fisika, matematika, semua kan harus hitung-hitungan. Mungkin kalau dibandingkan sama pelajaran pendidikan dari IPS, mungkin IPA memang yang lebih banyak hitung-hitungannya. Gitu. Iya sih, memang benar ya teman-teman ya. Kalau memang IPA tuh hitungannya banyak banget ya. Mungkin matematikanya IPA tuh sehari bisa sampai 4 kali 2 jam. Terus masih ada fisika, juga masih ada kimia. Jadi emang benar anak IPA tuh apakah anak IPA harus bisa hitungan ya? Kayaknya memang iya ya, karena kalau nggak bisa hitungan bakal susah nanti pastinya. Benar kan ya? Oke nih, kalau gitu kita akan lanjut nih ke pelajaran yang kedua. Ini kan kita udah ngomongin nih, tadi katanya pelajaran IPA tuh banyak ngitungnya. Sedangkan kalau ngitung rumus-rumus itu kan identik banget dengan yang namanya sulit ya. Jadi bener nggak sih kalau pelajarannya IPA tuh katanya lebih sulit daripada pelajarannya IPS? Oke, sekarang kita coba mulai dari Tamara dulu dah kali ini. Gimana nih Tamara? Bener nggak? Kalau dari aku sendiri, menurut aku semua pelajaran itu pasti ada susahnya, ada gampangnya sih, tergantung dari diri kita sendiri gitu. Kayak kalau misalkan kayak aku lebih senang di biologi gitu. Jadi menurut aku biologi tuh gak sesusah itu. Cuma kalau misalnya aku emang kurang di fisika gitu, menurut aku fisika tuh
susah gitu. Jadi menurut aku ya pasti semua pelajaran ada susah, ada yang gampang, tergantung diri sendiri sih. Benar banget sih itu. Emang semuanya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya, karena pribadi masing-masing itu kan berbeda-beda. Oke, next aku mau tahu nih dari Pandia gimana? Menurut aku pelajaran IPA apakah lebih susah? Menurut aku sih emang kembali ke tiap orangnya ya kan. Tiap orang mungkin ada yang lebih bagus di bagian hitung-hitungan, mungkin bakal lebih gampang untuk mengerjakan matematika atau fisika. Tapi misalkan disuruh mengerjakan biologi yang biasanya lebih banyak hafalan, mungkin akan kesusahan. Jadi balik lagi memang ke tiap orang masing-masing. Oke, kalau gitu dari Max nih gimana nih? Aku setuju banget sih dari yang mereka berdua bilang kalau misalnya itu kembali lagi ke setiap masing-masing gitu. Dan menurutku praktis itu makes perfect gitu. Jadi kalau misalnya kamu itu sekiranya itu nggak bisa di IPA, kamu itu bisa latihan terus gitu sampai bisa. Dan sering berjalan waktu, kamu lama-lama juga bisa gitu. Dan apa yang sulit itu ya tetap dihadapi gitu. Gitu sih kalau menurutku. Mantap, mantap, mantap. Bener sih memang ya, practice makes perfect. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin merasa nggak bisa, mungkin hitung-hitungan, atau mungkin di apapun dah, ingat nih kata-katanya Max. Kalau kita nih harus terus berlatih, karena kalau kita terus berlatih, kita lama-lama juga pasti bakal bisa kok. Oke nih, kalau gitu kita akan lanjut ke stereotype yang berikutnya. Ini katanya nih ya, kalau anak IPA tuh kerjaannya tuh belajar mulu, kayak nggak ada waktu buat refreshing, buat healing tuh nggak ada. Isinya cuma belajar, 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 dan belajar. Bener nggak sih itu kira-kira? Mungkin dari teman-teman gitu nggak sih? Mungkin belajar mulu atau nggak pernah refreshing gitu. Mungkin kali ini aku mau dari Pandia dulu nih. Kalau dari aku, apakah anak IPA belajar terus sih? Enggak ya. Karena kalau porsi belajar itu kan tiap orang masing-masing kan beda-beda. Mereka butuh waktu berapa lama buat belajar kan juga berbeda-beda. Apakah isinya mereka belajar terus? Enggak juga. Kan kita juga manusia, juga perlu hiburan, juga perlu main, juga perlu kumpul-kumpul sama teman-teman gitu. Oke, bener sih, setuju sih kalau itu. Oke, next dari Max nih, gimana Max? Bener nggak sih? Kalau dari aku sendiri sih belajar itu ada batasnya juga sih. Jadi kayak kita tetap membagi sih kayak waktunya belajar itu kapan, waktunya healing itu kapan, waktunya kita santai itu kapan. Dan yang aku rasain itu adalah kayak pulpen itu tuh sering habis aja gitu. Jadi menurutku kayak belajarnya kita atau tugas-tugasnya kita itu juga banyak gitu. Aku nggak tahu di IPS atau bahasa juga kayak gitu, tapi menurutku sih kayak gitu ya yang tak rasain. Oke, jadi memang tugasnya banyak sih. Kalau itu sih aku setuju. Kayaknya teman-teman penonton juga pasti pada setuju sih kalau tugasnya banyak ya. Oke dah, kalau gitu terakhir nih dari Tamara gimana? Kalau menurut aku sendiri, gak harus belajar terus sih. Balik lagi ke pribadi anak-anaknya sendiri. Kalau misalkan cepet nangkep gitu, mungkin dia belajarnya agak lebih santai bisa. Cuma kalau buat aku yang anaknya kurang gitu, susah. Jadi aku harus terus belajar gitu. Cuma kadang ada batasnya karena kalau keterusan belajar gitu kadang bisa sampai stres kali ya. Jadi lebih pikirannya berat gitu. Kadang tuh harus healing juga gitu, harus jalan-jalan buat cari biar refresh juga biar nggak mampet pikirannya. Bener sih itu. Karena kan kalau belajar terus juga pastinya sumpek ya, stres gitu. Nanti kalau kita stres malah nggak bisa belajar, belajarnya nggak masuk nanti malahan. Jadi memang refreshing, healing itu memang perlu sih. Bener, setuju sih aku sama kalian semua. Oke nih, kita lanjut. Kalau stereotip yang berikutnya, kalau katanya anak IPA tuh tiap hari ulangan katanya. Senin ulangan, Selasa ulangan, Rabu ulangan, sampai hari Sabtu tuh ulangan. Betul. Itu nanti hari Minggu istirahat bentar, Seninnya ulangan lagi sampai Sabtu lagi. Bener nggak sih itu teman-teman? Mungkin sekarang dari Max dulu nih, baik Max lagi. Gimana nih Max? Kalau yang terakhir-terakhir ini kayak minggu-minggu PTS ya kita tiap hari ada ulangan gitu. Tapi ada satu pelajaran dua pelajaran yang dimana nggak PTS pun itu tuh tiap hari setiap pertemuan tuh ada kuis atau ada ulangan gitu. Jadi emang menurutku di IPA itu banyak gitu ulangannya. Tapi nggak semua pelajaran kayak gitu kok. Kayak ada pelajaran yang lebih santai kayak mungkin cuma satu LB itu satu kali ulangan kayak gitu. Gitu sih. Tapi kayak tiap LB pasti ada ulangan sih. Gitu. Oke, itu kalau dari Max ya. Kalau dari Tamara gimana nih? Kalau aku itu
menurut aku nggak setiap hari ulangan juga sih, tapi kadang bisa seminggu full ulangan terus, seminggu kosong santai gitu. Jadi bermusim-musim kalau menurut aku ulangannya. Tergantung masanya ya. Mungkin kalau masa udah deket-deketan ya berarti ulangannya langsung banyak gitu. Mungkin kalau habis pembagian LP ya berarti ulangannya santai gitu ya. Ya sih, bener sih, bener-bener. Oke, kalau dari Pandia nih terakhir gimana? Kalau dari aku untuk ulangan-ulangan itu biasanya tergantung waktunya. Emang kadang ada beberapa pelajaran ini barengan ulangan terus rentetan berhari-hari gitu ada. Tapi ada juga kayak kita setiap pelajaran itu sama sekali belum ada ulangan, masih materi jadi masih hari-hari tenang gitu. Oke, jadi nggak bener memang sih ya kalau ulangan tiap hari ya. Stres nanti kalau ulangan tiap hari memang sih. Ulangannya juga nggak tiap hari ya, juga kadang-kadang aja lah nggak tiap hari, nggak sesering itulah ya. Oke nih, kalau gitu kita ke stereotip yang terakhir nih ya. Kalau katanya anak IPA tuh semuanya serius gitu, serius, ambis-ambis gitu. Nggak ada yang hidupnya santai gitu, semuanya serius gitu. Ngajarnya nilai, nilai gitu. Nah itu bener nggak sih teman-teman? Mungkin kali ini aku mau dari Tamara dulu nih. Kalau serius ambis itu nggak terus ya. Misalkan kayak kita pelajaran biologi, kita ada praktek kayak gitu-gitu, itu kadang bisa nyelip sama bercandaan gitu. Jadi nggak yang serius gimana. Jadi kadang kita belajarnya jadi excited gitu loh. Ada ketawa-ketawanya juga. Bener banget sih itu. Kalau dari siapa ya? Max dulu, Pandia dulu ya. Dari Max dulu dah. Kalau dari menurutku mungkin juga tergantung dari gurunya ya kalau suasana pembelajarannya. Jadi gurunya itu kalau ada beberapa guru itu yang serius, ada juga beberapa guru yang suka santai gitu. Tapi kalau dari belajar mandirinya kayaknya juga santai juga sih, kayak nggak terlalu serius banget. Dan kalau misalnya serius banget, emangnya kita bisa nahan gitu kan, juga nggak tahu gitu. Bener sih itu Max sih. Kalau serius banget kitanya juga nggak enak pasti ya. Kita memang harus santai juga dalam hidup kita. Oke, terakhir nih dari Pandia gimana? Kalau menurut aku itu tergantung perorangan ya. Memang mungkin ada yang benar-benar ambis gitu, mengejar nilai, rajin kerja tugas, belajar terus dan lain-lain itu mungkin ada. Cuman nggak semuanya gitu. Ada juga yang lebih santai, mungkin belajarnya nggak yang seberat yang lain, tapi tetap bisa mengikuti gitu. Oke, ya menurut aku memang benar sih ya, memang nggak semua anak IPA tuh serius-serius mulu. Nih buktinya aku anak IPA aku juga nggak serius-serius amat kan ya. Oke dah, kalau gitu itu sudah adalah stereotip-stereotipnya dari anak IPA ya, udah kita bahas, udah kita breakdown satu persatu. Sekarang aku mau nanya nih ke Tamara, ke Max, ke Pandia, gimana sih pendapat kalian mengenai jurusan-jurusan lain mengenai IPS dan bahasa? Sekarang aku mau dari Pandia dulu nih kali ini. Menurut aku untuk jurusan lain tuh memang udah berbeda ya bidangnya. Jadi misalkan kita merasa punya kemampuan di bidang IPS, kita masuknya IPS. Misalnya kita punya kelebihan di bahasa, kita milih bahasa. Jadi untuk tiap bidang tuh memang ada orang-orang yang memang mereka milihnya di situ. Mereka bisanya di situ. Iya sih, memang semuanya tuh tergantung dari pribadinya masing-masing ya, memang lebih cocok yang mana. Karena kan kalau emang kita joinnya di jurusan yang kita nggak cocok, pastinya juga nggak enak juga kan ya buat kita ya. Oke nih, sekarang aku mau tahu nih kalau dari Max gimana nih pandangannya Max menurut jurusan IPS dan jurusan bahasa. Kalau jurusan IPS tuh kayaknya kayak mungkin beda banget ya sama IPA gitu, sama bahasa juga beda banget. Cuma aku kayak tertarik aja gitu sama IPS. Gimana sih kok mereka itu bisa ngurusi sejarah atau apa gitu yang mungkin beda banget sama IPA, dan mungkin aku nggak familiar gitu sama pelajaran-pelajarannya mereka gitu. Dan tiap orang punya kayak keahliannya masing-masing sih. Dan mungkin anak bahasa bisa lebih dari satu bahasa, dan itu unik banget sih gitu. Iya sih, setuju banget sih. Memang setiap jurusan itu unik ya, ada keunikannya sendiri-sendiri. Terakhir nih, kalau dari Tamara gimana pendapat kamu atau pandangan kamu mengenai jurusan IPS dan bahasa? Kalau aku ngelihat ke IPS sama bahasa juga nggak kalah asik sih jurusannya. Kayak di IPS tuh mereka belajar geografi dan lain-lain itu. Jadi menurut aku setiap jurusan itu juga ada
ada pelajaran yang emang nggak dapat di jurusan lain gitu. Kayak misalnya di bahasa gitu mungkin di kelas IPS sama IPA kita nggak dapat pelajaran bahasa Jepang gitu. Terus di IPS tuh juga ada akuntansi kayak gitu. Jadi menurut aku tergantung ke orangnya juga sih. Kalau misalkan mereka mau karirnya berhubungan sama jurusan apa, pasti mereka ngambilnya di situ juga. Jadi menurut aku sama-sama asik sih jurusannya. Oke, setuju banget sih. Memang semuanya tuh asik karena semuanya punya keunikan, punya keasikannya sendiri-sendiri. Oke dah, kalau gitu itu semua adalah stereotype. Kita udah sharing-sharing bareng dan sekarang kita akan lanjut ke sesi seru sih ini tentunya. Kalian pasti suka. Sesi ini adalah sesi kita akan menjawab pertanyaan. Jadi semacam games gitu. Jadi nanti kalian harus bekerja sama ya. Nanti kalian memecahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya ini apa sih gitu kan. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan masuk ke sesi games. Pasti semuanya pada suka kan main games, siapa sih yang nggak suka main games gitu kan ya. Gamesnya ini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kalian akan menjawabnya secara diskusi ya. Nanti kalau udah yakin, bisa kalian bilangin ke aku nanti jawabannya apa. Oke, langsung saja kita mulai kalau gitu. Oke, permainannya ini adalah battle jurusan ya. Jadi nanti jurusan IPA, IPS, dan Bahasa ini nanti akan menjawab pertanyaan yang sama, lalu nanti ini akan dilombakan. Siapa sih kira-kira yang mendapatkan jumlah benar yang terbanyak? Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah saat saya beranjak ke St. Ives, saya bertemu seorang pria dengan 7 istri. Waduh, istrinya 7 ya. Sekarang setiap istri memiliki 7 karung. Setiap karung memiliki 7 ekor kucing. Setiap kucing memiliki 7 ekor anak kucing. Anak kucing, kucing, karung, dan istri berapa banyak yang pergi ke St. Ives? Boleh nih teman-teman langsung diskusi. Kira-kira jawabannya apa ya? Benar. Itu kan aku bertemu dengan satu pria kan. Dan prianya itu punya 7 istri. Berarti setiap istri memiliki 7 karung. Berarti ada 49 karung gitu. Tapi kayaknya jebakan deh. Soalnya kayak bisa nggak karung yang dari istri satu itu dipunyai sama istri yang lainnya gitu. Gimana ya? Waktunya 1 menit ya, udah mulai dari tadi. Jadi kira-kira kita tinggal 30 detik lagi. Ayo teman-teman. Kira-kira apa nih jawabannya? Kayaknya aku tahu deh. Kayaknya aku tahu. Kata kuncinya dari pertanyaannya gitu. Ya, apa Max? Boleh, langsung kalau gitu. Apa nih? Jadi kan berapa banyak yang pergi ke St. Ives. Nah, kan ya cuma saya aja yang buat ke St. Ives gitu. Jadi cuma aku tak yang ke St. Ives gitu. Bukan yang mereka di situ tuh udah di St. Ives gitu. Ya enggak sih? Coba Pandia gimana? Menurut aku gitu sih. Oke. Semuanya setuju ya kalau gitu ya. Kita kunci jawabannya Max tadi ya, kalau si orang ini pergi ke St. Ives sendirian. Udah yakin? Oke, kalau gitu kita langsung reveal jawabannya. Dan jawabannya adalah 1 orang karena kamu berangkat sendiri. Benar. Keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua kalau gitu. Pertanyaan kedua adalah, George, Helen, dan Steve minum kopi. Sedangkan apa? Typo apa ya, Pak? Ya, typo. Ya, typo. Yes, ulang lagi itu. Pertanyaan kedua. George, Helen, dan Steve minum kopi. Sedangkan Bert, Karen, dan Dave minum soda. Pertanyaannya adalah Elizabeth minum apa? Kelihatannya ini susah dari yang tadi sih. Apa nih teman-teman? Pasti teman-teman bisa sih. Kalau menurut aku sih kayaknya Elizabeth minum kopi deh. Soalnya dilihat dari nama itu, Bert, Karen, sama Dave ini E-nya cuma ada 1. Tapi kalau George, Helen, sama Steve ini E-nya ada 2. Gimana menurut yang lain? Bisa sih, dan itu kayak ada polanya juga gak sih ya. Karen, Dave, A, E. Terus Steve-nya juga A sama E. Kopi sih, kopi. Kalau Pandia gimana? Ya, bisa. Oke, udah yakin kalau gitu ya. Kita kunci jawabannya ya. Elizabeth minumnya adalah kopi. Udah yakin teman-teman semua? Oke, kalau gitu kita langsung reveal jawabannya. Dan jawabannya adalah benar, Elizabeth minum kopi. Nama Elizabeth memiliki 2 huruf E, sama seperti George, Helen, dan Steve. Oke, keren-keren banget sih kalian-kalian ini ya.
Oke dah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Panjang ya soalnya ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Mayat wanita mati terbaring di bawah sebuah bangunan bertingkat dengan luka di bagian kepala. Sepertinya dia bunuh diri dengan melompat dari salah satu lantai. Ketika si detektif tiba, dia pergi ke lantai pertama di gedung itu, membuka jendela yang tertutup dan melemparkan koin ke lantai. Dia pergi ke lantai 2 dan melakukan hal yang sama persis. Dia terus melakukan ini sampai dia tiba di lantai atas gedung. Ketika dia kembali, dia menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan dan bukan bunuh diri. Bagaimana dia bisa tahu itu? Seru nih, aku suka nih kalau gini-gini. Gimana nih kalau dari teman-teman? Seru sih ini kalau udah pembunuhan gini-gini, seru ini pasti. Oke, so ini asumsiku aja ya. Jadi dia itu kayak buat dia ngelempar koin dari atas gitu kan. Dan kalau lukanya di kepala bisa aja itu si mayat wanita itu dijatuhi koin gitu. Tapi nggak itu lihat banget sih menurutku. Tapi nggak tahu sih. Oke, kalau dari yang lain nih gimana nih? Waktunya tinggal dikit loh. Kelihatannya memang agak susah sih yang nomor ini ya. Aku sendiri juga bingung nih kira-kira jawabannya apa ya. Aku juga penasaran sih ini. Oke, waktunya tinggal 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke dah, kalau kita langsung kita reveal aja dah ya. Daripada kita semua penasaran. Apaan sih jawabannya memang? Oke, jawabannya adalah saat detektif menuju lantai atas, semua jendela dalam kondisi tertutup. Jikalau korban bunuh diri melompat, salah satu jendela akan terbuka. Ya. Masuk akal sih memang ya. Oke, ya kalau gitu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oh, soal pengetahuan di sini. Untuk soal pengetahuan ini waktunya cuma 10 detik ya, teman-teman. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari apa nih? Pramuka. Kenapa? Pramuka. Ya, aku nggak tahu ya. Kayaknya pramuka. Hari Pramuka. Pramuka yakin ya? Yakin. Oke, kalau gitu. Apakah benar Pramuka? Kita reveal jawabannya. Hari Pramuka, benar. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Pertanyaan berikutnya. Apa kepanjangan dari CPR atau pemberian nafas buatan? Yang A sih ini kayaknya sih. Yang A sih kayaknya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yang mana? C. Yang C. Tapi Oke, C. Bukan yang A, kayaknya kok yang A. Oke, dah kita reveal aja ya. Jawabannya benar yang C, bukan A ternyata ya. Jawabanku salah berarti ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Cardiopulmonary resuscitation. Susah banget nih bacanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. How many planets are there in the solar system? Udah pakai Inggris soalnya ya. Bukan dia langsung hitung ini. Berapa nih? 8 ya. 8 ya. B. Oke, B 8. Langsung kita reveal kalau gitu. Apakah benar 8? 8 benar. Keren. Lanjut ya kalau gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Benua kuning adalah sebutan bagi benua. Benua kuning sebutan bagi benua. Apa? Kayaknya Asia deh, soalnya ya resisting. Oke, yang lain. Ya udah boleh Asia aja. Oke, Asia. Apakah benar Asia? Kita lihat jawabannya bersama-sama. Benar Asia. Ih, keren dah kalian benar semua loh dari tadi. Oke, lanjut. Sebuah papan catur memiliki kotak-kotak tempat bidak dengan jumlah. Ini opsi yang D gini amat ya. Yang mana next yang D? Yang D? D atau yang B? 64. Oh, yang 64. Aku pikir yang D, yang sebanyak cintaku pada tombol. Oke, kita lihat apakah benar jawabannya adalah 64. Benar 64. Bukan yang D berarti ya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Enzim yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Apa? Yang B. Amilase ya. Oke, ini kelihatannya Tamara masih ingat ini babnya sistem pencernaan ini di dulu semester 1. Oke, kita langsung reveal jawabannya. Aku aja udah lupa loh. Amilase bener. Keren banget nih ya. Keren banget sih kalian ini. Lanjut. Makin seru ini. What is the most consumed manufactured drink in the world? Aku jawab B sih. Teh. B. Ke teh. Ya, boleh Mungkin teh. ke teh. Ini udah sebut teh berarti kita jawabannya teh ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Apakah benar jawabannya teh? Teh, benar. Keren banget sih sumpah kalian. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya.
Palang Merah Internasional didirikan di negara Di Swiss. Aku sih di Swiss, negara soalnya palang merah Swiss. gitu. Itu benderanya Swiss. Oke, kita reveal jawabannya. Apakah benar Swiss? Swiss, benar. Ya, keren banget sih kalian. Lanjut. Di bawah ini yang bukan merupakan negara persemakmuran Inggris adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Apa nih jawabannya teman-teman? Aku nggak tahu. Anak IPA nggak ada yang tahu. Sama aku juga nggak tahu sih. Oke, kita lihat bareng-bareng aja kali ya. Dan jawabannya adalah Austria yang A. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepanjangan dari WWW adalah Without Your Love I'm Nothing. Keren sih yang A. B. Yang B ya, World Wide Web. Oke, semuanya setuju jawabannya B? Oke, kalau gitu langsung kita lihat jawabannya. Apakah benar jawabannya B? World Wide Web. Benar sekali. Kita lanjut kalau gitu ke pertanyaan berikutnya. Oh, ternyata pertanyaannya sudah habis ya. Ya oke, sudah selesai kalau. Oke semuanya, sekarang kita sudah memasuki breakout room masing-masing ya. Dimana di sini kita akan membahas lebih dalam dan mengoreksi. Bener nggak sih yang dikatakan Justin tadi itu tentang anak IPS? Kalau menurut Ko Steven sendiri gimana kok? Yang dikatakan Justin tadi itu bener nggak sih? Kalau menurut aku sebagian besar udah bener sih. Kayak apa yang dari hafalan itu. Kebanyakan anak IPS bisanya lebih mendalami di hafalan kebanding hitungannya. Iya sih, emang bener ya. Karena kan anak IPS nih biasanya orangnya, kalau dari aku sendiri masuk IPS tuh karena males banget matematika. Tapi di IPS malah ketemu akuntansi. Kalau menurut Ci Viola gimana, Ci? Yang dikatakan di sini itu bener nggak sih, Ci? Kalau menurut aku sendiri, untuk pelajarannya sebenarnya kita sama aja ya, nggak bisa dibilang anak pelajaran IPS lebih mudah juga, karena kan setiap pelajaran itu punya porsi susahnya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa bilang yang ini lebih mudah, ini lebih susah gitu sih menurutku. Iya sih, bener ya. Apalagi di IPS ini kan sejarah Indonesia tuh susah banget ya nggak ya? Kalau menurut Cirut gimana, Ci? Yang dikatakan di sini itu bener nggak, Ci? Kalau masalah hafalan nih, untuk masalah hafalan itu menurutku itu berdasarkan gaya belajar masing-masing aja sih. Soalnya belajar dengan cara menghafal banyak itu kan nggak cuma IPS ya, pasti jurusan lain juga ada hafalan gitu. Terus untuk pelajaran IPS lebih mudah itu tadi aku setuju yang dibilang Viola, itu semua pelajaran itu pasti ada porsi susah gampangnya masing-masing. Terutama kalau misalnya kita suka pelajarannya pasti terkesan lebih mudah gitu sih. Terus anak IPS yang santai kalau belajar itu nggak juga sih. Kalau misalnya kita serius, kita rajin, itu kan nggak santai juga ya namanya. Itu aja sih. Ya, bener juga ya. Oh ya, aku juga mau nanya dong buat Koko sama Cici nih. Menurut Koko dan Cici ini, emang bener nggak sih anak IPS tuh biasanya keren-keren dan biasanya ya nakal-nakal? Itu menurut Ci Viola gimana, Ci? Kalau anak IPS keren-keren aku setuju. Kalau nakal-nakalnya kembali ke pribadi masing-masing aja. Kalau menurut Ko Steven gimana, Kok? Sama kayak Viola. Jadi kayak kita semua keren-keren sih. Bener banget. Anak IPS tuh keren-keren ya menghadapi guru-guru yang kalau ngasih soal tuh rumit. Ampun. Kalau Cirut gimana, Ci? Benar sih, anak IPS itu keren-keren itu memang benar, tapi nggak cuma anak IPS, semua anak Kosayu itu keren-keren, saya setuju. Tapi untuk anak IPS nakal-nakal itu kembali ke pribadi masing-masing, benar. Oke. Terus nih aku juga mau nanya nih ke Koko Cece nih. Kenapa sih Koko dan Cece ini kan milih jurusan IPS nih? Alasannya tuh karena emang niat Koko dan Cece gitu atau karena paksaan dari orang lain? Dari Cerut deh, Cerut. Aku milih jurusan IPS ya awalnya itu karena nggak mau IPA. Nah, jadi itu karena IPS yang lebih menggambarkan aku aja gitu. Karena aku emang suka geografi juga, jadinya gas aja IPS. Keren. Kalau menurut Viola, kenapa Cici bisa masuk jurusan IPS? Kalau aku karena memang ngerasa minat dan kemampuannya itu lebih di IPS. Bener sih. Kalau Ko Steven gimana kok? Kalau dari aku milih IPS karena aku nggak mau ketemu sama kayak fisika, kimia, jadinya lebih pilih IPS.
Bener sih, menghindari matematika, menghindari hitung-hitungan yang sangat membuat pusing. Tapi di IPS nih, pas aku juga awalnya juga kayak gitu. Pas masuk IPS nih pengennya, aduh nggak mau ketemu matematika. Nggak apa-apa lah matematika, at least matematikanya tuh materinya lebih gampang daripada anak-anak IPA kan. Tapi malah ketemu sama akuntansi. Jadi ya, sebetulnya IPS dan IPA nih 11-12 ya susahnya ya. Terus aku juga mau nanya deh ke Koko Cece, kan Koko Cece ini kan udah kelas 11 nih. Bentar lagi mau kelas 12 kan. Pasti kan kita udah harus mikirin kuliah, mikirin mau masuk jurusan apa. Nah, boleh tahu nggak sih Koko Cici nanti tuh mau masuk kuliahnya mau masuk jurusan apa? Terus alasannya tuh kenapa? Dari Cirit dulu deh. Jujur, kalau misalnya untuk sekarang aku belum kepikiran yang pasti itu apa, tapi karena minatku itu kan tadi kayak lebih ke geografi, jadi mungkin aku carinya di sekitar situ aja. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan lain, mungkin hubungan internasional tuh bisa. Mungkin. Terima kasih. Keren banget masuk hubungan internasional. Kalau Kak Steven gimana kok? Nanti kuliah mau masuk jurusan apa kok? Kalau dari aku sendiri, aku mau milih jurusan DKV karena aku suka kegiatan yang kayak di bidang seni gitu. Wah, berarti Kak Steven ini pinter gambar ya kok ya? Kalau Civil lah, udah kepikiran belum Civ mau masuk kuliah nanti mau masuk jurusan apa? Sebenarnya aku belum kepikiran yang pastinya nanti ke depan mau kuliahnya jurusan apa, tapi kalau sekarang lebih tertariknya ke yang bisnis-bisnis. Keren banget, sama dong berarti kayak aku. Nah, kan tadi kita udah membahas lebih dalam nih tentang stereotip anak IPS. Sekarang aku punya sesuatu nih buat narasumber. Jadi kita di sini sudah mempersiapkan beberapa soal yang harus dikerjakan bersama-sama untuk ngetes seberapa jago sih anak IPS ini. Tapi tenang aja, anak ini tuh pasti gampang banget soalnya. Dan aku yakin anak IPS ini pasti bisa-bisa. Nah, kita ada 2 tipe pertanyaan, itu pertanyaan penalaran dan pengetahuan. Jadi nanti kita akan dimulai di penalaran dulu, lalu dilanjutkan ke pertanyaan pengetahuan. Nanti aku akan bacakan soalnya, dan nanti Koko dan Cece harus menjawab pertanyaannya, didiskusikan dahulu, lalu menjawab. Masing-masing soal akan dikasih 1 menit. Oke, sekarang aku akan bacakan soal untuk pertanyaan penalaran dulu ya, untuk nomor 1. Saat saya beranjak ke Saint Ives, saya bertemu seorang pria dengan 7 istri, setiap istri memiliki 7 karung. Setiap karung memiliki 7 ekor kucing, setiap kucing memiliki 7 ekor anak kucing. Setiap kucing memiliki 7 ekor anak kucing. Anak kucing, kucing, karung, dan istri. Berapa banyak yang pergi ke Saint Ives? 1 menit dimulai dari sekarang. Semangat. Kalau bisa diskusinya di Zoom ya. Waktunya tinggal 30 detik lagi. TikTok, 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 TikTok. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Udah dapat belum jawabannya? Koko Cece? Ayo. Ini gampang loh, Cek. Kalau dari aku ngitung sih 29 ya. Oke. Cuma 29. Kalau Cerut gimana, Cek? Udah dapat jawabannya belum, Cek? Berapa, Cek? 29 juga. Kalau Cek Viola? Aku juga 29. Sayangnya jawabannya salah. Jadi yang pergi ke Saint Ives itu cuma 1 orang. Karena kan kamu berangkat sendiri gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 2 ya. Semangat, semangat. George, Dylan, dan Steve minum kopi. Sedangkan Bert, Karen, dan Dave minum soda. Elizabeth minum apa? Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Dong, on mic dong. Nah, diskusinya tuh di Zoom biar seru. Ini jawabannya serius atau jayus? Jayus apa serius ya? Nggak boleh dikasih tahu. Ayo, tinggal 15 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah dapat belum jawabannya? Pokoknya aja nih. Bisa. Gampang kok ini soalnya. Nah, kalau aku lihat dari huruf E-nya sih. Kalau misal dari yang minum kopi itu kan ada 2 huruf E. Kalau yang minum soda ada 1 huruf E. Jadi kalau Elizabeth minum kopi. Oke. Di Viola, Jarut, gimana? Aku jawab Elizabeth nggak minum. Oke. Kalau Jarut?
menurutku Elizabeth nggak minum, tapi kayaknya Stephen benar. Oke, jadi yang dikatakan Coach Stephen itu benar ya, didasarin dari dua huruf yang sama. Kan George, Helen, dan itu kan 2E kan. Gitu. Yeay. At least satu salah, bener. Sip. Semangat. Oke, soal terakhir nih buat soal penalaran ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Aku bacakan soalnya. Mayat wanita mati terbaring di bawah sebuah bangunan bertingkat dengan luka di bagian kepala. Sepertinya dia bunuh diri dengan melompat dari salah satu lantai. Ketika si detektif tiba, dia pergi ke lantai pertama gedung itu, membuka jendela yang tertutup, dan melemparkan koin ke lantai. Dia pergi ke lantai 2 dan melakukan hal yang persis sama. Dia melakukan ini sampai tiba di lantai atas gedung. Ketika dia kembali, dia menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan dan bukan bunuh diri. Bagaimana dia tahu? 1 menit dimulai dari sekarang. Semangat! Iya guys, gimana guys? Ayo, jadi gimana? Viola, menurut kamu gimana, Viola? Dapat clue-nya tadi. Dia buka. Tahu. Cuma kan belum dibolehin ngejawab aja. Jendelanya kan ketutup, berarti dia nggak lompat gitu loh. Tapi kenapa dia lempar? Udah boleh jawab belum? Boleh. Kalau udah dapat jawabannya boleh dijawab. Ya, silakan Viola. Ya dia tahu mayat wanita ini nggak bunuh diri karena itu jendelanya ketutup, jadi dia nggak mungkin bunuh diri loncat gitu. Iya, soalnya kalau misalnya dia bunuh diri, dia loncat ke bawah, jendelanya mesti kebuka. Mungkin tutup lagi kan. Kalau ada yang nutup itu berarti ada orang yang mau ngilangin jejak gitu. I don't know. Oke, jadi tadi kan jawabannya nggak mungkin karena jendelanya tertutup kan. Dan jawabannya adalah benar. 2 nomor benar. Akhirnya. Sekarang kita lanjut ke soal pengetahuan ya. Ini aku bacakan. Nanti waktu jawabnya itu 30 detik. Oke? Oke. Nomor 1. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari Pramuka, kayaknya. Enggak. Pramuka itu apa ya? Kayaknya kesaktian Pancasila. Bukan. Nggak tahu deh. Ayo silahkan teman-teman. Pramuka sih, Rut. Benar pramuka harusnya. Pramuka. Iya. Pramuka bukan November. 14 Agustus. Oh iya, Pramuka aja deh. Pramuka. Jelas ya, jawabannya pramuka ya. Jadi jawaban yang benar adalah benar, hari pramuka. Yeay. Oke, lanjut soal nomor 2 ya. Apa kepanjangan dari CPR atau pemberian nafas buatan? Cinta pertama sih. Apa ini? Ini soal untuk anak IPS. Ya, untuk semuanya. Jurusan kayaknya. Jurusan. Oke, silakan Viola, Stephen. Capcip-cup. B. Feelingku B. Tapi atau C sih? Udah deh. C. C itu C. Jadi, lock C. Fix. Jawabannya C. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah C, benar. Cardiopulmonary resuscitation. Oke, susah banget ya. Oke. Lanjut ke nomor 3. How many planets are there in the solar system? 30 detik dimulai dari sekarang. 8. Kan? Graman. Easy. 8? Oke. Ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, 8. Benar sekali. Yeay, jadi soal pengetahuan ini, pengetahuan umum ya, kita benar semua secara ini. Lanjut ke nomor 4. Benua kuning adalah sebutan bagi benua, wah ini pasti tahu sih ini. Asia.
Jawaban? Bukan Afrika kah? Ya udah Asia deh. Asia. Asia. Gimana Pak Stefan? Setuju nggak? Oh, Setuju. oke. Jadi jawaban yang benar itu adalah Asia. Benar sekali, Iwan. Aku yakin sih anak IPS pasti bisa. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Sebuah papan catur memiliki kotak-kotak tempat tidak dengan jumlah D. apa? D, sebenarnya cinta kepada Tom Holland. Oh, benar sekali. Ayo. Bercanda. Ayo silakan Steven tadi mau jawab. Nggak pernah main catur. Juga nggak pernah. Tapi dari feeling ya 64. Dari feeling. Nggak tahu Viola silakan jawab yang lebih benar. Feelingku juga 64. Stefan gimana? Udah stop. Sudah 30 detik. Berarti lock ya? Ya, 64 ya. Sesuai feeling Cerut dan C Viola. Apakah feeling Cerut dan C Viola ini kuat? Mari kita lihat. Jadi jawaban yang benar adalah B, 64. Benar sekali. Wah, ini udah ketahuan ya. Feeling cewek-cewek ini selalu paling kuat. Benar. Berarti pernyataan itu adalah benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Enzim yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa adalah ini pelajaran anak SMP. Semangat. Pasti bisa. Pasti tahu sih. Kan pintar-pintar. Kalau aku sih amilase. Ikut amilase. Ikut. Jadi lock ya, amilase ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, amilase. Yeay. Nice. Terpinter ya ternyata ya. Keren. Sesuai dugaan. Oke, selanjut ke soal berikutnya ya. What is the most consumed manufactured drink in the world? 20 detik dimulai dari sekarang. Steven gimana menurutmu Steven? Teh nggak Steven? Nggak tahu aku. Ya udah. Viola menurutmu teh nggak? Kopi kayaknya. Kalau kata Bu Okta teh. Kita ikut Bu Okta aja kali gitu. Ya, berarti kalau salah, salahin Bu Okta ya. Waduh, maaf Bu. Bu maaf. Okta jadi nih. Jadi gimana nih? Waktunya udah habis nih. Jadi jawaban apa nih? Teh? Nah, kita minta perlindungan dari Bu Okta, kita jawab teh. Sesuai dengan Bu Okta ya, guru geografi. Jadi yang benar adalah B, teh. Bener weh Bu Okta. Waduh, keren. Aman Bu, aman. Terima kasih Bu Okta. Terima kasih Bu Okta. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya ya. Palang Merah Internasional didirikan di negara detik dimulai dari sekarang. Kok entah kenapa menurutku Swiss, tapi nggak tahu ya. Soalnya logonya kan cross gitu. Bendera Swiss juga cross. Swiss kan juga cross. Kalau Ko Steven gimana kok? Ya kayaknya Steven gitu sih yang gimana? merah tuh. Yang bendera merah. Berarti lock ya jawabannya Swiss ya. Oke, jadi yang benar itu jawabannya adalah Swiss. Benar sekali. Wih. Oke, ini 2 soal terakhir ya. Semangat. Di bawah ini yang bukan merupakan negara persemakmuran Inggris adalah 30 detik dimulai dari sekarang. Mau kekuatan feeling nggak Viola? Kekuatan. Atau kalau misalnya tahu, kalau misalnya kalian ada yang tahu silakan. Nyerah ya. Sudah habis. Apa soal jawabannya? Pakai feeling deh. Atau apa terserah deh. Ayo Steven, keluarkan feelingmu. Kita buktikan feeling mana yang lebih benar. Tadi aku sama Viola kan udah. Apa ya?
Kalau feeling Jamaika tapi nggak tahu. Lock nih, Jamaika nih. Lock? Ini disclaimer, ini feeling lelaki. Oke. Kita cari apakah feeling lelaki ini benar apa tidak. Jadi jawabannya sayangnya salah. Jadi jawaban yang benar tuh Austria. Laki-laki Kita memang hoki selalu aja, salah. kurang hoki. Semangat. Oke, ini soal terakhir nih. Pasti ini bisa sih, ini gampang. Kepanjangan dari WWW adalah B. bukan A. Without your love, I'm nothing. Kalau itu WYLIN, bukan WWW. Ini apa jawabannya? Apa ini? Aku antara B atau D. Silakan yang lebih tahu, silakan. B. Aku kayaknya B. B. Oh, B atau B. B ya? Bukan A ya? B ya? Bukan A lah. Oke. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Benar sekali. Oke, jadi ini ternyata pasti pinter ya. Ini yang soal apa tadi? Soal pertanyaan umum tadi kita benar salah satu doang. Terus yang apa? Battle apa sih? Yang tadi penalaran juga benar 2. Jadi salah satu. Jadi masing-masing salah satu. Yeay, tepuk tangan dong. Tangan dong. Yeay. Oke. Gampang-gampang sulit sih. Ngomong sulit ya. Kalau Viola gimana, Cik? Iya, gampang sulit. Kita pakai feeling. Feeling. Benar sekali. Feeling cewek selalu benar. Terus aku juga mau nanya dong ke Koko Cece, selama acara ini tuh Koko Cece, menurut Koko Cece seru nggak acaranya? Apakah seru atau seru? Oke, sip, mantap. Kalau Cik Viola, seru nggak, Cik? Seru kok. Keren. Oke, makasih ya Koko Cece sudah bekerja sama dengan kita. Semangat terus. Semoga nilai PTS kita bagus semua. Amin. Halo teman-teman, sekarang aku lagi di breakout room nih sama anak-anak bahasa. Ada Ko Jonathan dan ada C Jessica. Halo C. Sekarang aku mau tanya-tanya nih tentang stereotip yang biasanya dikasih ke anak-anak jurusan bahasa. Untuk pertama ke Ko Jonathan Davis dulu deh. Kok kira-kira anak bahasa itu pasti jago grammar nggak sih, Ko? Anak bahasa pasti jago grammar atau tidak? Kalau menurut Koko sendiri ya, menurut Koko itu belum tentu. Dan tapi sebagian besar emang anak bahasa jago grammar. Begitu juga dengan teman-teman sekelas Koko memang banyak yang jago grammar. Terlebih lagi ya kira-kira hampir semua bisa. Itu untuk di kelas bahasa. Nah, itu kan kayak Koko sama Cece ini kan belajar kayak banyak bahasa gitu. Gitu kadang-kadang bingung nggak sih kalau bedain grammarnya bahasa, misal bahasa Jepang sama bahasa Inggris gitu. Kalau Jessica gimana? Bingung nggak sih, Ce? Bingung sih. Soalnya kan beda kan penempatan grammarnya. Partikel-partikelnya juga beda. Jadi kita harus terbiasa sama itu semua. Ya, memang mungkin kalau bingung sih kadang-kadang bingung ya. Tapi orang aku sendiri yang cuma belajar bahasa Inggris saja kadang-kadang masih salah-salah grammar, apalagi yang banyak bahasa kan. Terus kalau boleh tahu ini Cece sama Koko belajar bahasa asing apa aja sih? Kita tuh secara jurusan kita cuma belajar bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Tapi bedanya kita ada literasi bahasa dan sastra Indonesia dan sastra Jepang. Oh, berarti kira-kira sekitar 3 bahasa ya, Ko? Iya, kira-kira ada sekitar 3 bahasa. Nah, terus ini kayak, kan Koko sama Cice ini belajar 3 bahasa gitu, Ko. Apakah benar-benar kayak udah menguasai 100% gitu kalau misal bahasa Jepang gitu? Apa udah lancar banget gitu? Gimana kalau C, Jessica?
Kalau aku sendiri sih belum lancar ya, soalnya kan masih kelas 11. Mungkin kelas 12 juga nggak lancar-lancar banget, nggak kayak orang yang benar-benar belajar bahasa Jepang untuk kuliah gitu. Tapi kita kalau mau percakapan mungkin bisa sudah. Oh, berarti kayak kalau yang simple-simple gitu bisa, tapi kalau yang sampai complicated banget itu belum bisa gitu ya. Nah, sekarang kalau menurutku kan kita tahu sendiri kalau di Waing itu kan kelas bahasanya kan cuma sedikit ya. Itu kalau aku boleh tahu di sekolah-sekolah lain teman-teman Koko, teman-teman CC mungkin apa memang kelasnya sedikit gitu? Gimana kalau menurut Jessica? Kebetulan ada saudaraku yang sekolah di sekolah negeri, katanya sih memang kelas bahasa itu cuma satu gitu loh, di antara 3 jurusan tuh paling sedikit memang bahasa ya. Kayak di sini juga gitu kan. Ya, di sekolah kita kan juga yang paling sedikit bahasa. Itu kalau kayak gitu tuh biasanya Koko apa kayak kena psikologinya, maksudnya kayak mikir, oh kelasku itu paling sedikit, aku adalah yang paling kayak paling beda sendiri gitulah. Itu apa ngaruh ke pelajarannya Koko sih? Atau malah nggak kepikiran hal kayak gitu sama sekali? Mungkin apa ya, beruntung aja sih kita meskipun memang cuma satu kelas di bahasa, tapi kita angkatan paling banyak ya Jis ya. Betul, Kita angkatan betul. paling kita angkatan paling banyak dan kebetulan tahun ini tuh kita harusnya ada 36 anak, cuman satunya udah keluar. Jadi emang tahun ini tuh periodenya angkatan kita ini emang paling banyak 35 anak. Mungkin untuk tahun kemarin dan tahun sekarang emang mungkin tahun sekarang yang Koko tahu sih ya, kira-kira ada 19 anak dan untuk yang atasnya Koko kurang tahu juga. Tapi yang jelas emang angkatan kita ini yang masih dalam pencakapan rekor paling banyak untuk sekelas bahasa. Oh, berarti angkatan Koko itu paling banyak ya kalau bahasanya. Iya. Oh, keren sih, kok keren-keren. Terus aku juga mau tanya lagi nih, teman-temanku itu pada kayak bilang, Tin, kalau kamu mau cari pacar anak bahasa aja, pasti mereka puitis, nanti kamu pasti enak gitu ngobrolnya. Terus mereka juga jago ngobrol harusnya, apalagi kamu bisa digombalin pakai bahasa-bahasa asing. Itu bener nggak sih kok kayak anak bahasa lebih puitis gitu? Mungkin dari Koko atau CC? Yes, gimana cerita jelasin aja sih ya. Tapi Kamu, kalau kamu. cuman kalau untuk nyari jodoh ya, ya kalau menurut Koko sih jangan terlalu berekspektasi lebih atau jangan terlalu simping banget sama bahasa. Dan emang sih banyak bahasa yang anak bahasa yang banyak yang bisa ngegombal pakai bahasa asing dan segala macam. Tapi kalau misalkan bukan dari hati ya susah sih masalahnya. Cuman yang kita pahamin aja, sesuai keinginan kalian aja sih. Ini nggak Jess? Iya sih kok. Tapi kalau puitis itu apa bener sih, C? Kayak kita yang di bahasa itu kayak, oh kita lebih diajarin cara membuat puisi gitu. Apa mungkin lebih puitis gitu anak bahasa? Kalau menurut aku ini balik ke individunya masing-masing ya. Kalau misalnya mereka masuk ke bahasa itu untuk memperdalam antropologi ya mungkin kurang puitis. Tapi kalau yang suka sastra Indonesia atau sastra Inggris mungkin puitis ya. Itu menurut aku sih. Oh, jadi kayak kesimpulannya stereotip anak bahasa itu enggak semuanya benar, juga tergantung ke individu masing-masing gitu ya. Iya, benar banget. Nah, tadi kan udah bahas tentang stereotip anak bahasa nih. Sekarang aku mau ajak Koko sama Cece buat main battles nih, Ko. Nah, kayak kita ini, aku udah nyiapin beberapa soal penalaran sama soal pengetahuan. Nah, itu nanti kayak bakal di battlein sama jurusan-jurusan lain. Siap tuh, Ko, C? Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke sesi battles antar jurusan. Nah, kali ini, Ko, C, kita akan melakukan battles yang berisi tentang pertanyaan penalaran, sama ada juga pertanyaan pengetahuan. Pengetahuannya pengetahuan umum kok. Nanti battle ini akan diadu sama jurusan-jurusan lain, jurusan IPA sama jurusan IPS.
Langsung aja kita mulai ke pertanyaan penalaran yang pertama. Aku bacain ya soalnya. Untuk soal penalaran, waktunya 1 soal 1 menit. Koko sama Cece boleh diskusi di Zoom ini. Soal yang pertama adalah, saat saya beranjak ke Saint Ives, saya bertemu seorang pria dengan 7 istri. Setiap istri memiliki 7 karung. Setiap karung memiliki 7 ekor kucing. Setiap kucing memiliki 7 ekor anak kucing. Anak kucing, kucing, karung, dan istri. Berapa banyak yang pergi ke Saint Ives? Halo, Boleh boleh diskusi ya ini? Ya, boleh. Menurutku 1 orang sih yang pergi. Iya, menurutku juga 1 orang. Oke, nih setuju 1 orang semua kah? Iya, 1 orang. Setuju. Oke, langsung kita lihat jawabannya. Yap, betul. Jawabannya 1 orang karena kamu berangkat sendiri. Lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya aku bacain ya. George, Helen, dan Steve minum kopi. Sedangkan Bert, Karen, dan Dave minum soda. Elizabeth minum apa? Coba bentar, Jess. Aku nggak ngerti Jess, sih coba, soal Jess. ini. Iya. Nggak, tapi George, Helen, dan Steve minum kopi, sedangkan Bert, Karen, dan Dave minum soda. Elizabeth minum apa? Bentar. Waktunya cuma 1 menit ya. Oke. Tinggal 30 detik lagi. Kalau menurutku soda sih, Jess. Aku ngikut ya, aku nggak ngerti nih. Sama, kurang ada, tapi menurutku soda sih. Oke, jadi ini soda ya. Iya. Oke, boleh lanjut ke next slide untuk tahu jawabannya. Jawabannya Elizabeth minum kopi. Nama Elizabeth memiliki 2 huruf E, sama seperti George, Helen, dan Steve. Itu untuk alasannya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Wah, ini soalnya agak panjang ya. Mayat wanita mati terbaring di bawah sebuah bangunan bertingkat dengan luka di bagian kepala. Sepertinya dia bunuh diri dengan melompat dari salah satu lantai. Ketika si detektif tiba, dia pergi ke lantai pertama gedung itu, membuka jendela yang tertutup, dan melemparkan koin ke lantai. Dia pergi ke lantai 2 dan melakukan hal yang persis sama. Dia terus melakukan ini sampai dia tiba di lantai atas gedung. Ketika dia kembali, dia menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan dan bukan bunuh diri. Bagaimana si detektif tahu kalau itu pembunuhan dan bukan bunuh diri? Waktunya 1 menit ya kok, mulai dari. Kalau menurutku bukan bunuh diri karena jatuhnya rada jauh gitu dari bangunannya. Jadi kayak misal didorong gitu. Ya, soalnya di sini pernyataannya juga dia ngomong tuh lompat dari salah satu lantai. Terus abis itu dia di sebuah bangunan bertingkat, ya kan? Nah, tapi gue masih belum dapet nih yang apa? Yang dia lempar koin ini loh. Gini, kalau aku bilangnya ini karena lukanya di kepala kan, berarti kemungkinan besar ditembaknya di kepala.
Nah, misalnya jatuh dari lantai kan berarti patah kan seenggaknya, tapi ini lukanya di kepala tok gitu loh. Hmm. Jatuh dari lantai berapapun, tinggi pun, kepala juga masih bisa bocor sih. Tapi luka di bagian kepala ya. Gini, kalau misal kamu bunuh diri kan pasti kaki dulu kan, masa kamu mau terjun kepala duluan? Oh iya, benar. Berarti yang patah harusnya kaki. Iya, yang patah harusnya kaki. Benar. Berarti udah yakin nih sama jawabannya. Yang patah harusnya kaki duluan kalau bunuh diri gitu. Kaki tangan, Ya. Ding. Coba. Nggak, Oke, kan boleh. kalau jatuh tuh banyak ini, Jess. Bisa dia kayak langsung set gitu kan. Terus bisa juga dia kayak set gitu loh. Pasti tangan dulu sih. Iya, betul. Oke, boleh langsung kita lihat jawabannya. Salah jawabannya kok. Yang benar itu karena saat detektif menuju lantai atas, semua jendela kan tertutup. Kalau korbannya bunuh diri lompat kan berarti salah satu terbuka. Masa korbannya nutup sendiri? Kan nggak mungkin korbannya nutup jendelanya. Jadi jawabannya yang benar itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang ini soalnya soal pengetahuan umum ya. Nah, nanti di soal ini waktunya cuma 20 detik buat jawab satu soal. Gimana, udah siap? Oke. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari A. Sumpah Pemuda, B. Kesaktian Pancasila, C. Pramuka, D. PMI, E. Guru. C, Pramuka. Aku Pramuka, Jess. Kamu apa? Aku ngikut, aku gak ngerti. Oke. Pramuka. Oke, Pramuka ya. Oke, langsung kita lihat jawabannya. Yap, betul. Jawabannya adalah Hari Pramuka. Lanjut ke soal berikutnya. Apa kepanjangan dari CPR, pemberian nafas buatan? A. Cinta pertama. B. Cardiopulmonary preservation rate. C. Cardiopulmonary resuscitation. D. Cardiopulmonary rate. C. Aku juga C. C ya. Yakin nih jawabannya C? Yakin. Oke. Langsung kita lihat jawabannya. Yap, jawabannya benar, C. Wah, lumayan jago-jago nih Koko sama Cici. Lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang kali ini pakai bahasa Inggris ya. How many planets are there in the solar system? A. 7, B. 8, C. 9, dan D. 10. B. Sorry. B atau D? Bravo atau Delta? Bravo, 8. Iya, B. Bravo. 8. Yakin nih, Bravo, B? Yakin aku. Oke, langsung kita lihat jawabannya. Yap, jawabannya benar, B, 8. Langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Benua kuning adalah sebutan bagi benua A. Asia, B. Eropa, C. Afrika, D. Amerika, dan E. Australia. Aku D. Amerika. Kalau aku sih A, Asia. Asia atau Amerika nih? Asia. Asia deh. Oke, kita lihat jawabannya. Yap, betul, jawabannya Asia. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah papan catur memiliki kotak-kotak tempat bidak dengan jumlah A. 72, B. 64, C. 42, atau D. Sebanyak cintaku pada Tom Holland. 64, B. Sama B juga. Kenapa nggak jawab D? Kayaknya D asik. Itu tanyakan kepada Soalnya aku sukanya Bandung, bukan Tom Holland. Jessica ya. Oke, jadi milihnya B ya. Iya, benar B. Oke, kita lihat jawabannya.
Ya, betul. Jawabannya B, 64. Lanjut ke soal berikutnya. Enzim yang merubah karbohidrat menjadi glukosa adalah A. Tripsin, B. Amilase, C. Glukolin, dan D. lipase. Ini agak susah nih. Duh, kok kayak ada kipa ya? Coba aku beda aja sih. Amilase guys. Aku antara bentar. B sama D. Iya, tapi kalau aku yakin B sih. Aku B sih. Ya, aku B juga. Iya. Pelajaran SMP gak sih? Iya, B. B ya, jawabannya B ya, yakin B. Oh, iya. Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah B. Amilase. Wih, jago. Lanjut ke soal berikutnya. What is the most consumed manufactured drink in the world? A. Coffee, B. Tea, C. Coke, and D. Beer. Aku B. C. Aku juga teh. Yakin nih teh semua? Ya. Yakin. Oke, langsung boleh kita lihat jawabannya. Yap, yang benar teh. Lanjut ke soal berikutnya. Palang Merah Internasional didirikan di negara A. Amerika Serikat, B. Monaco, C. Swiss, dan D. Finlandia. C mungkin. Aku Swiss. C. Bentar. Oh iya, Swiss. Swiss nih, Negara yakin? Ya, aku Swiss. Oke, Yes, Melo. langsung aja kita lihat jawabannya apa benar Swiss. Ya, jawabannya benar Swiss. Jago loh. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan negara persemakmuran Inggris adalah A. Austria, B. Jamaika, C. Guyana, dan D. India. Aku Jamaika sih. C. Jessica gimana, C? Aku ikut tahu nggak tahu semua. Nggak, aku di antara kalau nggak Jamaika, India. India itu pernah dijajah tuh ambil Inggris, setahu aku. Iya. Makanya. Tapi kalau Persemakmuran menurutku tuh apa ya? Jamaika. Satu ini, kayak satu lingkup nggak sih jatuhnya? Oh, iya mungkin Jamaika sih. Iya, kayaknya Jamaika ya. Jamaika nih. Oke, langsung aja kita lihat jawabannya. Jawabannya yang benar Austria. Salah nih, bukan Jamaika. Lanjut ke soal berikutnya. Kepanjangan dari WWW adalah A. Without your love, I'm nothing. B. World Wide Web. C. World Web Wide. Dan D. World Wuthering Web. Aku B. World Wide Web. B. Oke, jawabannya yang benar adalah B. Betul. Lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, dan tanpa terasa nih ya, kita udah ngobrol-ngobrol lama banget tadi. Dan kita udah ada di penghujung acara. Di sini aku mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para narasumber, baik dari yang jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, karena sudah mau hadir, sudah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing-sharing banget dengan kita. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Oke, baik begitu. Akhir kata saya Wen-Wen. Sampai jumpa di ADK episode berikutnya.